Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh dan sesepuh wabil khusus guru kita Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani dan para kiai-kiai lainnya yang alhamdulillah kita semua pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuwajahah, yang insyaallah pertemuan ini menjadi keberkahan, menjadi ibadah yang makbul. Para hadirin, para jamaah, para ikhwan, alhamdulillah juga pada malam hari ini malam 1 Muharram ya, bertepatan dengan ulang tahunnya Islam, kalau bahasa kita, bahasa pesantrennya. Jadi memang kalau kita kaji, kita pahami secara sejarah, memang di bulan Muharram ini salah satu bulan yang memang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan ini terdapat beberapa fadilah, kemuliaan yang Allah turunkan. Termasuk salah satu di antaranya Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di bulan Asyura. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari perutnya ikan juga di bulan Syura. Termasuk Allah menenggelamkannya Fir'aun dan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun di bulan Syura. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang memang terjadi di bulan Muharram ini. Maka layak ketika bulan ini dijadikan bulan jadi penanggalan ya, satu bulan Islam. Selain daripada itu, pada malam hari ini selain kita memperingati 1 Muharram juga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kedatangan tamu yang masih dzurriyyahnya dari Kiai Haji Hasan Gipo. Jadi beliau itu dulu, kalau orang-orang NU betul nih pasti paham, yang menjadi ketua Tanfidiyah pertama kali itu ya Kiai Haji Hasan Gipo itu. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah dipertemukan bersama guru kita sama Abah. Nah ini beliau, Gusnya ini. Saya sendiri pun belum kenalan namanya sinten Gus jenengan itu. Muhammad Yunus. Oh, ternyata Nabi Yunus, namanya sama dengan Nabi Yunus. Mudah-mudahan beliau dimuliakan dan dimudahkan segala urusannya. Jadi kita masih punya keberkahan yang sangat luar biasa tuh. Kita tidak pernah berjumpa dengan sosok Kiai Haji Hasan Gipo, salah satu pejuang besar yang punya andil besar dalam berdirinya NU. Ya minimal kita bisa bertemu dengan yang masih dzurriyyahnya. Dan ini kalau bukan Allah yang mentakdirkan tidak mungkin. Kenapa? Selain daripada itu memang kita ini dari dulu kan sama Abah diajarkan harus ingat dengan sejarah-sejarah ulama dahulu, harus paham sejarah ulama dahulu, dan jangan sampai melupakan perjuangan ulama-ulama terdahulu. Maka sedikit demi sedikit Allah ini membukakan kepada kita secara real, secara nyata, dengan keberadaannya dari keturunan-keturunannya yang memang langsung bersilaturahim di sini. Dan salah satu dari yang masih dari keturunan atau cicitnya dari Yai Usman Al-Ishaqi Surabaya juga alhamdulillah hadir, dan mudah-mudahan beliau Gus Ilyas ini juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, walaupun kita itu rapati soleh. Ya mudah-mudahan kalau kita kumpul dengan orang soleh, ya minimal kita kecipratan kesolehan, kan begitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memang
bisa mengikuti jejak para leluhur kita, perjuangan para ulama-ulama kita, pendahulu kita, founding father kita yang memperjuangkan NU dengan sedemikian rupa sampai terwujudnya sampai dini hari. Dan itu harapan Abah sendiri pun seperti itu. Mungkin itu saja sekedar muqaddimah. Kalau yang lain-lainnya mungkin tidak perlu saya perkenalkan. Ini Gus Ali dari Surabaya sudah, kemudian ada Gus Bisri dan lain sebagainya, lalu sudah paham semuanya. Mungkin nanti acara ini seperti biasanya nanti akan diawali dengan tawasul yang langsung dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Sebelum acara dimulai, mari kita bacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan tentunya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihni as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maquli inna rahmatan istiqomah, wa maquli inna rahmatan samawi, wa maquli inna rahmatan surah ali, inna rahmatan halaya ma fil Allah. Subhanallah, maquli inna rahmatan ya Allah, wa maquli inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah maquli inna rahmatan hidayah, wa maquli inna rahmatan istiqomah, wa maquli inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqdi inna rahmatankum inna rahmatan. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat. Wa maqdi inna rahmatan ya Allah, wa maqli inna rahmatan Syaikhul Jalani, wa maqli inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani, wa maqli inna rahmatan Abu Yamama Armi, kum inna rahmatan ulama Nusantara, wa maqli inna rahmatan Indonesia, wa maqli inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah, maqli inna rahmatan ya Allah, wa maqli inna rahmatan istiqomah, wa maqli inna rahmatan samawi. Rabbana la yamma fil Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqli inna rahmatan umara, ulama, tokoh-tokoh agama, budaya, suku-suku, lintas agama. Wa maqli inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah, maqli inna rahmatan ya Allah, merah putih Pancasila NKRI. Subhanallah, maqli inna rahmatan rakyat Indonesia, wa maqli inna rahmatan sehat walafiat. Rabbana qali inna rahmatan surah ali, inna rahmatan ya Allah, wa maqli inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatan darat, udara, laut, polisi, kum, wa maqli inna rahmatan umarah ulama. Subhanallah, maqli inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wa maqli inna rahmatan ya Allah, Pancasila merah putih NKRI. Allah maqli inna rahmatan rakyat Indonesia, wa maqli inna rahmatan ya Allah, selamatkan inna rahmatan la yamma fil Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dari kubur. Rabbana quli inna rahmatan keluarga besarkum inna rahmatan Jawa Timur. Wa maquli inna rahmatan khususan dari kubur. Wa maquli inna rahmatan Jawa Tengah. Allahumma quli inna rahmatan Jawa Barat. Wa maquli inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Wa maquli inna rahmatan para pahlawan Indonesia. Wa maquli inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Allahumma quli inna rahmatan jahli kubur. Allahumma quli inna rahmatan nukarnakil alayyama fil Allah. Subhanallah maquli inna rahmatan ya Allah. Wa maquli inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah quli inna rahmatan samawi. Allahumma quli inna rahmatan ya Allah. Wa quli inna rahmatan la yamafi inna rahmatan yasin. Allahumma quli inna rahmatan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma quli inna rahmatan ya Allah. Wa quli inna rahmatan qadiyah nasabandiyah. Allahumma quli inna rahmatan hidayah ya Allah. Wa quli inna rahmatan ummati. Wa masjidi inna rahmatan Islam. Wa quli inna rahmatan iman. Allahumma quli inna rahmatan hidayah ya Allah. Wa quli inna rahmatan wa ma'ali inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, sakit lahir sakit batin sembuhkan ya Allah. Kum inna rahmatan ya Allah. Ummati inna rahmatan ya Allah. Indonesia sehat. Allahumma quli inna rahmatan jasmani dan rohani. Allahumma quli inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Rabbana quli inna rahmatan surah. Allahumma quli inna rahmatan ya Allah. Indonesia. Wa quli inna rahmatan ya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma quli inna rahmatan seluruh para nabi inna rahmatan. Allahumma quli inna rahmatan bumi langit al-haqqani inna rahmatan ya Allah. Subhanallah quli inna rahmatan ya Allah ya Karim. Rabbana quli inna rahmatan istiqomah. Wa quli inna rahmatan samawi. Wa quli inna rahmatan jamaah. Wa quli inna rahmatan pondok pesantren Nusantara. Subhanallah quli inna rahmatan ya Allah. Rabbana la yamafi inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama, kum inna rahmatan Nusantara, Indonesia. Wa quli inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke seluruh. Wa quli inna rahmatan Aparagus. Wa quli inna rahmatan Aparagus. Wa quli hatta inna rahmatan ulama. Wa quli inna rahmatan lil Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Surat Al-Anbiya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah wa ya surulillah ibadah
bifadlillah. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fashuddu azmakum lillah ibadallah ijalallah Allah anisuna li ajlillah Allah wa kunu aunana lillah hasana Allah bifadlillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yaswatuna lillah asatati bisyarati wa yaswatuna lillah ibadallah ijalallah alisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasana Allah bifadlillah bikashil hubbi an aini wa raf'il baini min baini wa qamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah wa qamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah ibadallah ijalallah Allah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasana Allah bifadlillah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi 'inda Allah wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi 'inda Allah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah Allah wa kunu aunana lillah hasana Allah bifadlillah Allahu jul qidam baqa
Monggo dibuka kitabnya, kita melanjutkan materi selanjutnya ya. Alhamdulillah bab tentang sholat sudah selesai. Kita menginjak kepada bab keempat tentang tauhid, halaman 97. Halaman 97 fi bayani tauhid. Ini pas pada satu haram lah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u. Al-babur rabi'u. Bab keempat. Bab keempat. Fa. Ya. Ba. Ya. Alif. Nun. Alif. Lam. Ta. Waw. Ha. Ya. Dal. Fi bayani tauhidi. Menerangkan tentang tauhid. Buka halaman 98-nya. Wal muradu bikalami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bikalamihi. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa wahhidil haqqa azza wa jalla hatta la yabqa fi qalbika min jami'il khalqi dzurratun kullu dawa'i fit tauhidi lil haqqi azza wa jalla kam tud'i at-tauhida wa anta musyrikun bikibrika fal aqilu minkum la yafrahu bid dunya wala bil auladi wal ahli wal amwali wal makulati wal malabisi wal marakibi wal munakahi kullu hadha hausun farhul mu'mini biquwwati imanihi wa yaqinihi wa wusul qalbihi ila babi qurbi rabbih azza wa jalla illa anna mulukad dunya wal akhirata hum al-arifuna billahi azza wa jalla wal amiluna lahu ya gulamu mata yasufu qalbuka wa sirruka musyrikun bil khalqi wa kaifa tuflihu wa anta fi kulli lailatin tu'inu kaifa yasufu qalbuka wa huwa farigun minat tauhidi ma fihi dzurratun minhu at-tauhidu nurun wasyirku bil khalqi zulmatun kaifa tuflihu wa qalbuka farighun
minat taqwa ma fihi durratun anta mahjubun anil khaliqi bil khalqi mahjubun bil asbabi anil musabbabi mahjubun bitawakkuli alal khalqi wathiqati bihim. Yang dimaksud dengan makalah tersebut, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan esakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, sehingga di dalam hatimu tidak terdapat makhluk walaupun sebesar biji sawi, dan semua obat dari segala penyakit ada di dalam ketauhidan. Berapa banyak orang yang kamu seru untuk bertauhid, tetapi dirimu sendiri musyrik dengan kesombonganmu. Adapun orang yang berakal di antara kalian adalah orang yang tidak akan pernah merasa bahagia dengan dunia, anak, keluarga, harta, sandang pangan, kendaraan, pernikahan. Karena semua itu hanya bersifat sementara. Maksudnya jangan menyombongkan diri dengan semua itu. Karena kebahagiaan orang mukmin yang hakiki adalah kuatnya iman dan sampainya hati menuju pintu Rabbnya. Ingatlah, sesungguhnya orang yang memiliki dunia dan akhirat adalah mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan ma'rifat, dan beramal karenanya, bukan karena syirik. Wahai pemuda, bagaimana mungkin hati dan sirnya bersih, sedangkan kamu masih musyrik dengan makhluk. Bagaimana bisa kamu bahagia sedangkan setiap malam kamu tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana bisa hatimu bersih sedangkan di dalamnya tidak mempunyai ketauhidan, walaupun sebesar dzarrah. Karena tauhid adalah cahaya, sedangkan syirik dengan makhluk adalah kegelapan. Maka bagaimana hatimu bisa bersih sedangkan hatimu kosong dari ketakwaan dan terhijab dengan makhluk, sehingga menutup mata hatimu dan kemakrifatanmu. Shadaqallahul adzim. Jadi bab yang keempat ini menjelaskan tentang tauhid. Gini, jadi pengertian tauhid itu banyak, tapi yang biasa diambil seperti referensinya Syekh Junaid Al-Baghdadi itu beliau
mendefinisikan tauhid seperti ini. Tauhid itu secara pengertiannya adalah wa huwa ilmuka wa iqraruka bi anna Allah ta'ala fardiyatun min azaliyatin. Yang artinya tauhid itu kita mengakui baik secara lisan ataupun batin, meyakini siapa? Mengakui siapa? Mengakui bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang tunggal, min azaliyah. Azaliyah itu dari zaman azali. Zaman azali itu dalam sirrul asrar itu dari alam ghaibul ghoyab namanya. Kosongnya kosong di situ. Nur Muhammad belum tercipta dan sedikit pun belum ada tercipta. Di situ hanya ada Allah tunggal. Kita meyakini keesaannya Allah itu bukan hanya sekedar sekarang saja, tapi bahwa Allah itu dari dulu, dari zaman azali sudah tunggal. Itu yang harus ditanamkan di dalam batin kita. Begitu juga diucapkan dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Secara lisannya begitu. Terus Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau memberikan jalan bagaimana supaya pengakuan kita itu bahwa Allah itu zat yang maha tunggal dari zaman azali, tapi kita betul-betul bisa merasakan. Maka beliau memberikan salah satu pemaparan daripada definisi tadi. Maka caranya itu adalah biwujudil ihsan fi qalbi. Ketika ketauhidan itu pengen muncul, maka langkah pertama sebagai para muhibbin, para salik, kita ini kan orang bidayatus salik, orang yang baru permulaan merangkak, harus belajar memfungsikan ihsan. Karena tauhid itu mau tidak mau di sini akan menyatu sinkronnya dengan maqam ihsan, bukan rukun Islam, rukun iman lagi di situ. Maka ihsan yang didahulukan. Nah, sedangkan definisi ihsan sendiri kalau referensinya hadis sulit untuk dipahami, karena ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Nah, fa illam tara yara, kan begitu. Jikalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, Allah Maha melihat. Nah, kalau kita terjemahkan secara matan seperti itu, tentunya kita bingung, bahkan sulit untuk merasakan. Maka di dalam penjelasan daripada ihsan sendiri disimpulkan dengan wujudnya ihsan di situ akan muncul ketauhidan, yakni ketika zahir kita memandang semua makhluk tapi hatinya ditembuskan kepada Allah. Jadi gampangannya begini, wujud atau badan kontak dengan makhluk, hatinya tembus kepada Allah. Nah, lebih gampangnya begitu. Kita melihat yang zahir, mendengar apapun yang kita lihat, yang kita raba, kita rasakan. Tapi hati kita harus ada kontak, harus ada koneknya tuh. Jadi wujudnya kita melihat makhluk, tapi hatinya tembus kepada Allah. Kita merasakan bahwa semuanya yang ada ini adalah kekuasaan Allah. Itu langkah pertama. Kalau ketika ingin memunculkan ketauhidan, memang sulit. Belajar tauhid itu sulit. Minimal kita punya referensi, minimal kita punya tahapan-tahapan supaya sampai, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan dari pemahaman Syekh Junaid Al-Baghdadi itu, untuk tahapan menuju tauhid itu harus diawali dengan ihsan kita, yakni jasad kontak dengan makhluk, hatinya tembus kepada Allah. Apa tadi? Jasad kontak dengan makhluk, hatinya tembus kepada Allah. Ulangi yang kompak. Jasad kontak dengan makhluk, hatinya. Berarti apa jawabannya? Rasa. Ternyata memfungsikan rasa itu dalam kehidupan, mengolah tauhid itu penting. Gitu tuh. Jadi cara pengamaliannya ihsan itu ada di situ. Bahkan ini bukan main-main. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini adalah seorang wali kutub, kan begitu. Beliau sampai memaparkan seperti itu karena beliau mentajribah. Beliau bisa usul kepada Allah karena dengan cara seperti itu. Saya bersentuhan dengan Gus Ali. Ada kesadaran, ada rasa dalam hati. Oh, ini adalah salah satu ciptaan Allah. Betapa hebatnya Allah. Di situ ada kesadaran. Baru rasa ini, batin ini bisa
Bukan tebus kepada Allah seakan-akan Allah itu kayak lampu gitu, mencorong gitu. Bukan begitu. Jadi jasad kontak dengan makhluk, hati tebus kepada Allah itu ada rasa yang memang connect dengan kekuasaan Allah. Nah, itu langkah pertama. Bahkan dalam makalah di sini disentuh hatta la yabqa bi qalbika fi jamil khalqi dzarrah. Maka sedikit kalau di dalam hati seorang itu tidak ada keyakinan, tidak ada ketauhidan, bahaya. Karena tauhid ini adalah kebenaran yang absolut. Ibarat 1 tambah 1 2, sudah nggak bisa diganggu lagi. Karena kalau kita lihat bahkan dari Madzhabul Arba'ah, 4 imam itu merumuskan 14 fan ilmu kitab kuning. Jenengan ngaji tafsir, hadis, ulumul hadis, usul fikih, mantek balagonya, semuanya ada 14 fan itu yang diwajibkan para santri di pesantren. Itu puncaknya cuma 1. Ilmu itu awal mulanya cuma 1 tuh. Maka dalam Asbawan Nadhair itu kan ada tuh dari beberapa kaidah. Jadi 1 ilmu bercabanglah menjadi 14 fan. Maka ilmu pokoknya itu adalah tauhid. Jadi kita belajar nahu, pada intinya larinya nanti untuk belajar tauhid. Belajar fikih, ibadah, muamalah dan ubudiyah, pada intinya untuk belajar tauhid. Belajar tafsir untuk memahami Al-Qur'an dan makna isi kandungannya, pada intinya substansinya adalah untuk belajar tauhid, meyakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam poin-poin ini ada hal-hal yang memang harus kita waspadai agar supaya hati kita tetap mendapatkan nur tauhid. Jangan sampai ada kemusyrikan. Musyrik itu bukan hanya menyembah patung begitu. Karena kalau sudah ranahnya tasawuf seperti ini, kita benci, riya aja, sombong aja, itu sudah musyrik. Syirik khafi, naudzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan nanti akan dipaparkan lebih jelas dari substansinya ini yang disampaikan oleh guru kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kalau menurut saya ini hari kemenangan. Amin. Karena apa? Mudah-mudahan Indonesia ini adanya surah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqal inna rahmatan Islam ala fa'alayya mafil. Mudah-mudahan penyakit jasmani dan rohani disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Indonesia pun dikasih kesehatan jasmani dan rohani semua. Ada Nasrullah. Nabi Adam alaihi wasallam maqal inna rahmatan dunya wa qal inha faliya ma fini inna kalima dunya ma fa'alayya ma fil. Mudah-mudahan surah ini dibukakan, disehatkan, dinyatakan, dibuktikan oleh Allah, disembuhkan. Kun payakun, hilang semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan. Yang penting kita yakin. Kalau kita tidak yakin, berarti kita tidak bertauhid. Betul nggak? Ada yang bertanya? Makalihinna kaliyama firman Allah. Silakan mau bertanya. Langsung saja tutup poin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqal inna rahmatan la inna rahmatan wa maqal inna rahmatan ya Allah. Kalau kita cinta kepada diri kita, hemani diri kita. Karena kita dikasih nyawa 24 jam. Bangun tidur atau tidur ini tidak bernyawa tapi bisa bernapas. Siapa yang ngasih napas, siapa yang ngasih nyawa. Ini kita bersadar. Kalau kita mengaji, dikaji, apa buktinya? Ketauhidan, keyakinan, keikhlasan, keridhaan karena Allah.
Sedikit kita musibah, tapi kita tidak ingat kepada musibahnya, kita kembalikan kepada zat Allah. Karena perintah Allah diuji oleh Allah, betul atau tidak? Ini kita harus bisa menyadari. Seperti diri saya ini nggak merasa saya yang paling hebat, tidak. Saya ini mengaji kepada sesepuh-sesepuh atau pemuda dan pemudi yang ada di Pamotan Majang Tengah maupun Aparagus, semua tokoh-tokoh agama. Saya ini mengaji. Kalian mengaji ke saya juga mengaji kepada kalian. Karena apa? Inilah kita harus bersatu. Disebut kita bersatu, la ilaha illallah. Betul atau tidak? Paham? Buka Quran 1. Ini nih. Ya, surat ayatnya jelaskan. Hadisnya tolong. Coba. Coba Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 33 yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahada kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah in saraqa wa in zana. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah atau hatinya bertauhid, maka wajib dia masuk surga walaupun dia pernah zina, pernah melakukan dosa saroko. Saroko itu nyolong, gampangnya maling. Shadaqallahul adzim. Bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahada kitab Risalatul Qusairiyah. Ya, kitab Risalatul Qusairiyah ini adalah salah satu kitab induknya tasawuf yang dikarang oleh Al-Imam Abu Qasim Abdul Karim atau yang terkenal dengan Imam Qusairi. Yang dibuka sama apa tadi? Pas bab tentang Babul Hazan. Jadi tentang masalah susah. Kadang-kadang memang orang yang salik itu mengalami hal-hal seperti ini. Jadi fasenya itu setelah hazan kita akan mengalami tentang bab al-ju'. Misalnya merasakan lapar yang sangat, dalam riyadhahnya begitu. Hazan ini memang ada beberapa sebab yang membuat dia susah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaqulu kaifa yatasallam minal hazdi man tajaddada alaihi al-masa'ib fi kulli waqtin. Jadi ada yang berbicara kadang-kadang seseorang itu bisa susah karena adanya musibah yang baru atau yang menimpa. Dia ditimpa musibah menjadi susah. Wakila ada juga yang mengatakan al-huznu yamna'u minat ta'am wal khauf yamna'u minadz dzunub.
Nah, ada yang mengatakan ulama tasawuf itu kalau hazan itu bisa mencegah dari makan. Artinya kalau susah, biasa kan begitu tuh. Kalau sudah lagi sedih, lagi susah, baru-baru ingat makan tuh dia. Karena saking kalutnya. Seperti halnya wal khauf, kalau dia itu khauf takut, yamna'u minadz-dzunub. Ketika dia berada dalam fasenya khauf di sisi Allah, maka itu akan mencegah dari perbuatan dosa. Nah, di sini kemudian wasu'ila ba'duhum bima yastadillu ala hazdir rajul faqala bikasrati danbi. Ada sebagian yang bertanya, terus susah yang bagaimana yang harus kita lakukan itu? Harus sedih bagaimana? Menyesal seperti apa? Maka yang mendorong dianjurkannya seorang salik susah itu ya ketika kita berdosa, ketika banyaknya dosa. Jadi bukan banyaknya hutang, banyaknya ini. Nah, tapi banyaknya dosa di situ harus susah. Artinya kita ada an-nadam. Karena salah satu syarat taubat dia diterima itu kan at-tajafa 'anid daril khulud wan nadam. Di situ ada wal istimdad, dan dia berjanji tidak akan pernah mengulang lagi dan memang merasa nyesal dari perbuatannya. Wa takallama nas bil huzni fakallahum qalu innama yahmadu huznal akhirah wa amma huznad dunya fa ghairu mahmud. Bahkan banyak para ulama tasawuf yang menjelaskan tentang huzn itu atau tentang susah itu, kalau susahnya mengenai tentang akhirat, berhubungan dengan akhirat, sangat terpuji. Artinya kita tidak sholat jadi sedih, kita tidak puasa, punya utang puasa sedih, kita nggak biasanya ngasih sodako, terus karena memang keterbatasan harta, kemudian kita nggak bisa memberi sodako, susah kita sedih. Itu sangat terpuji. Maka sebaliknya, kalau susahnya karena dunia, fa ghairu mahmud, tidak terpuji. Contohnya kita usaha nih, kita usaha kerja, targetnya pengennya dapat sekian, hasilnya tidak sesuai, kemudian kita sedih susah, maka tidak terpuji. Nah, kenapa bab huzn ini sangat penting di dalam tasawuf? Karena ini pun salah satu pelatihan keyakinan ketauhidan seseorang. Karena semuanya ini yang menjadikan kita, mau kita mendapatkan musibah ataupun tidak, itu tiada lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga kalau berhubungan dengan dunia, karena bukan tujuan manusia sebenarnya, kita harus sadar di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang memang tujuan utama yang menjadi ikrar kita sebagai ketauhidan dari mulai alam dulu tuh, dari alam ruh. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin gimana? Surat Al-Baqarah, kitab Gus Heri gimana? Sama atau tidak? Tapi yang perlu diinti-intikan tentang tauhid apa? Kita merenung malam, atau sudah sholat malam atau tidak sholat malam, merenung aja. Yang paling susah, yang paling berat di dunia apa? Kita dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah, mau diambil itu nyawanya. Apa kita mau bekal apa? Keyakinan kepada zat Allah. Ini siang dan malam perlu kita dibayangkan, dipikirkan. Betul atau tidak? Betul. Karena manusia itu banyak lupa. Kalau sholat ya. Kalau puasa iya, semua iya. Tapi orang banyak yang tidak bisa menyadari. Apa? Besok mau mati loh, kamu gimana? Ini loh. Sekarang gagah, besok belum tentu. Betul nggak? Sekarang tertawa, nanti malam diambil oleh Allah. Mau bagaimana? Ayo, sadar. Gusti Allah itu enggak lihat ini anak kecil, dewasa, tua, muda, sikat habis. Betul atau tidak? Sadar. Disebut ketauhidan itu harus yakin
bahwa badan, hati, ruh itu diambil. Harta, raga, nyawa kepunyaan siapa? Apakah kepunyaan badan kita? Bukan. Allah wajalla. Ini tauhid. Kita berjalan nincak tanah. Apa bacaan tanah? Kita, diri kita, hati kita, ruh kita. Jadi tanah diinjak. Kamu membacakan apa? Coba kalau kita bertauhid. Kita lihat matahari, apa langit, bacaannya langit. Mana bertauhidnya? Kita berhadapan antara manusia dengan manusia, apa bertauhidnya? Ini loh, ini sangat penting. Karena apa? Orang aja nyepelekan diri sendiri. Jangan sekali-kali menyakiti dan disakiti, apalagi kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jangan kalian merasa gagah, paling sakti, paling kaya, tapi sudah menyakiti ibu bapak atau ibu bapak. Ketir. Mana ketauhidannya? Betul atau tidak? Kita harus mengingati bahwa kita kembali kepada Allah. Ingat pangkuan-pangkuan, dipangku, disusuin sampai sudah besar. Kenapa tidak ingat, tidak sadar? Saya ini dikir, mikir enggak? Mana tauhidnya? Para alim ulama mendidik tentang ketauhidan. Hei kamu tirakat, pergilah kamu jalan kaki musafir. Ulama-ulama biyen. Sekarang, waduh, berat, pahit, nggak mau, nggak gelem, ya. Apa yang ditonton sekarang? Menonton diri sendiri. Bukan menonton orang lain, menonton diri sendiri. Karena tingkah laku, akhlak, ketauhidannya sudah hilang. Jadilah penyakit. Apa? Iri, dengki, jahil, beraneka ragam. Betul atau tidak? Tauhidnya hilang. Makanya ada kumpulan, mari kita dzikir bersama, kabur. Mari kita istighosa, nggak gelem. Mari kita kumpulan ngaji, wah arang-arang, nggak ada, nggak gelem, gengsi. Betul tak? Apalagi tahlil, nggak gelem. Karena apa? Wah, nggak dikasih sangonan. Padahal Allah, Rasulullah, malaikat, ulama, wali-walinya Allah, maqal inna qalima fa'alayya ma fil dunya. La ilaha illallah wa qul ya Rasulullah ma fa'ali inna qalima fil dunya. Loh, para alim ulama biyen loh sampai la ilaha illallah, sampai meneteskan air mata. Subhanallah. Nah sekarang dianggap tidak ada artinya. Ini loh, mata hatinya menjadi buta. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita menyadari ini. Padahal ulama-ulama dulu berjuangnya topak hijau waraga. Sekarang berjuang apa kalian? Mana ketauhidannya? Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa pun gak percaya kamu. Apalagi kita kepada diri kita, bahwa kita bakal diambil oleh Allah.
Allah merintahkan ke malaikat maut. Sekalian giliran siapa ini? Tak ambil. Waduh, apa berat. Ya Allah, cuman 1 detik aja saya pengen tobat. Tidak bisa, sorry ya, sikat saja. Betul atau tidak? Ini kita menyadari. Kita saling terbuka, saling yakin kepada Allah. Saya sholat terus, gaji terus, sodako terus. Belum tentu hatinya sodako. Hanya ditenggorokan, hanya dipakai ria, tapi ketauhidannya tidak yakin kepada Allah. Mana keikhlasan, keridhaan karena Allah? Kembalikan lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Coba tiap hari, tiap detik, tiap menit. Waduh, luar biasa. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qali innaka ya masri innaka ya Makkah Madinah ala hafali innaka ya masri inna ya Allah ar-rahma qali innaka ya dunya ummati ma fa'adi innaka ya ummati. Sadarlah umat manusia ciptaan Allah, sadar. Kamu itu bakal dikembalikan kepada Allah, bakal dicabut, masukin ke liang lahat. Tidak sadar tak? Bukan saya ini marah-marah, tapi kita mengingati. Mari kita bareng-bareng membangun jiwa raga. Kalau membangun masjid, pondok, semua itu gampang, tapi membangun jiwa raga susah, sulit. Betul atau tidak? Betul. Ini loh keyakinan. Saya yakin Pamotan Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, seluruh Indonesia, Pamotan menjadi panutan. Insya Allah dari kidul kulon wetan daratan ke sini datang ke semua. Allahumma shalli Muhammad. Karena apa? Rabbana qul innaka liyama fa'alayya ma fi Allah. Saya yakin Allah itu maha segala-galanya. Karena saya ini bukan pamer atau menyiarkan sanad bagaimana, tapi kita ini mengaji bareng, yaitu ngaji samawi. Dilakukan istighosah qodiyah nasabandiyah 2 minggu sekali, yasinan, Jumat Kliwonan, rutin. Begitu petunjuk hidayah Allah mengaji kitab samawi, alhamdulillah. Ternyata aparagus dari Jakarta, dari Palembang, dari Jawa Tengah, Pati, maupun dari Gus, Surabaya, ternyata semua tertarik, terbuka, tersirat, syir. Jelas atau tidak? Subhanallah. Kita ini mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah barokah selama dunia. Biarpun pondok kecil, tidak ada apa-apa. Ibarat pondok unik ini, wah, ditonyok pun namru, ditendang pun terbang, ya, nggak bisa apa-apa. Tapi saya punya Allah, nggak bisa apa-apa unik ini. Mau di apapun nggak bisa apa-apa. Karena kita ini nggak punya apa-apa. Mati hidup karena Allah. Nggak punya apa-apa. Makanya kita ingati. Rabbana qul inna hataya mafali inna kalimah fil Allah. Kembalikanlah kepada pangkuan Gusti Allah. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Gusti Allah itu jangan dimusuhi. Rasulullah itu jangan dibenci, ulama-ulama jangan dibenci. Satukan, doakan, hayati, dirikan betul-betul cinta kepada zat Allah, sir Allah, sir Muhammad. Apalagi kita orang-orang tasawuf. Orang tasawuf itu enggak menimbulkan wah
Enggak, diam. Tapi ini bertasbih kepada Allah, dikir. Wah terus barengan ini rebutan dengan napas, dikirnya. Itu orang-orang tasawuf loh. Kalau benar-benar tasawuf loh. Betul nggak? Tidurnya kurang, mangannya kurang, dekat dengan istri pun kurang. Betul nggak? Nggak tahu siang atau malam. Loh, kalau benar-benar tasawuf loh. Hakikat atau syariat, marifat, apa artinya? Banyak artinya kalau kita diterangkan tentang tauhid. Makanya kita kembalilah, sadarlah sekarang. Mumpung kita dikasih napas oleh Allah. Kalau kita sudah dipanggul, dipikul, waduh, siapa kita ini? Badan diambil itu nyawanya, badan ini dilihat oleh ruh kita. Mau masuk lagi nggak bisa, lewat telinga kan bolong, lewat hidung bolong, lewat ini bolong, nggak bisa masuk. Sampai menanyakan kepada malaikat, malaikat saya bisa masuk? Nggak bisa, sudah dikunci kok. Sorry ya, nggak bisa. Betul atau tidak? Nah, kita harus menyadari, sadarlah. Makanya kita kembalikan lagi sekarang bagaimana ketauhidan kita, keyakinan, keikhlasan kita. Saya yakin mudah-mudahan Pamotan ini, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah mudah-mudahan anugerah hidayah dari Allah mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Indonesia pun dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dari Sabang sampai Merauke sehat walafiat. Insya Allah, saya yakin. Yaitu pegang ketauhidan kita, keyakinan kita, keikhlasan kita. Insya Allah. Seperti diri saya, kalau saya meninggal mati, siapa yang meneruskan? Gufron. Tapi saya yakin gufron pasti di mana-mana. Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah gitu. Jadi ulama-ulama dulu pun gitu. Ulama ini, ulama ini, sama semua harus menjadi ulama-ulama lagi. Betul atau tidak? Meneruskan tuntunan ulama. Disitulah nanti ketemu. Kalau kita hanya untuk makan tidur, waduh, sudah wassalam itu. Kata orang Madura itu neser, agelem. Ya, makanya mudah-mudahan saya yakin Indonesia ini sehat semua. Kita semangat, kita banyak berdoa. Biarpun agama manapun saudara kita, ya, suku manapun saudara kita, tokoh-tokoh agama, umaro, ulama, TNI, Polri, semua itu saudara kita. Doakan kita semua, mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia sehat. Insya Allah, mudah-mudahan kita doa aja ya, ya. Karena kita istiqomah, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini surah, mudah-mudahan kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim, wa mqadi inna rahmatan ya Allah, wa mqadi inna rahmatan hidayah ya Allah, wa mqadi inna rahmatan samawi. Allah mqadi inna rahmatan ya Allah, wa mqadi inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah ya Karim, wa mqadi inna rahmatan Indonesia, wa mqadi inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah, maqali inna rahmatan hidayah ya Allah, wa maqali inna rahmatan hidayah ya Allah, wa maqali inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.